Bupati Rembang Harno, didampingi perwakilan BPBD dan Basnas, mengunjungi rumah korban kebakaran di Desa Meteseh, Kecamatan Kaliori, serta Desa Pragen, Kecamatan Pamotan. Dalam kunjungan itu, Pemkab menyerahkan bantuan untuk meringankan beban warga yang terkena musibah. Salah satu korban di Desa Pragen juga sedang diusulkan mendapat bantuan bedah rumah. Dan juga memberikan sedikit bantuan dari Basnas, dari BPBD, dan juga alhamdulillah yang dari sini juga tadi ada informasi, ada RTLH-nya juga kemungkinan sudah bisa diurus untuk bisa membantu meringankan beban masyarakat yang kena musibah. Himbauan Pak? Ya, himbauan kepada masyarakat semuanya agar lebih waspada kalau meninggalkan rumahnya. Tadi juga informasinya juga lagi pas bakar sampah, yaitu termasuk karena musim kemarau ya, mudik kebakar, kena angin dan lain sebagainya. Kalau tidak ditunggoni itu sangat rawan. Maka untuk masyarakat kalau bakar apa saja harap ditunggu. Jangan sampai ditinggal, kalau ditinggal kadang sampai kelupaan dan berisiko. Bupati menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran saat musim kemarau. Warga diminta tidak meninggalkan api pembakaran sampah tanpa pengawasan, agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Jembatan Suaduk yang dibangun melalui program Jembatan Garuda Merah Putih diresmikan pada Senin 22 Juni 2026. Infrastruktur ini menjadi jalur penting bagi warga Desa Kasreman untuk menuju lahan pertanian. Sebelumnya, warga kerap mengalami kesulitan saat jembatan rusak dan tidak bisa dilalui. Dengan beroperasinya kembali jembatan tersebut, mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian diharapkan menjadi lebih lancar. Yang jelas saya berterima kasih banyak sama Komandan dan tim 0720 Rembang karena dibangunkan jembatan Garuda Merah Putih ini sangat penting sekali. Saudara-saudara, masalahnya ini desa Kasreman strategis, jadi menghubungkan sekaligus dua desa juga dua kecamatan. Yang pertama Desa Kasreman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang terhubung sama Desa Karasjuro Payung, Kecamatan Pancur. Yang satunya lagi Desa Kasreman, Kecamatan Rembang terhubung sama Desa Doropayung, Kecamatan Lasem, Kabupaten juga Rembang ya. Untuk berapa besar Pak pengaruh jembatan Garuda terhadap warga ini Pak? Ya sangat besar sekali Mas. Soalnya pertama untuk menunjang hasil pertanian nanti kebetulan banyak di sini. Salah satunya Desa Kasreman penghasil padi terbesar di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Untuk perubahan Pak yang paling dinantikan masyarakat setelah jembatan ini beroperasi? Ya, kalau jembatan saya mewakili pemerintah desa juga mewakili masyarakat Desa Kasreman yang dengan besar harapan kalau kedepannya di tahun 2027 nanti terrealisasi lagi terkait pelebaran jalan. Ya biar nanti benar-benar mobil bisa mengangkut dari Desa Kasreman terhubung sama Desa Doropayung, Kecamatan Pancur. Pemerintah desa menyebut jembatan ini menghubungkan Kasreman dengan sejumlah wilayah lain seperti Karasgede, Lasen, dan Doropayung. Warga berharap pembangunan infrastruktur pendukung lain termasuk pelebaran jalan dapat dilanjutkan untuk menunjang perekonomian pertanian di kawasan tersebut. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Masih belum bisa Saksikan lebih dekat setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik estetika dengan trauma itu yang penting. Jadi kalau tidak ada trauma otomatis
karena akan lebih berkembang secara besar. Saksikan Tonggo Teparo setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah tantangan sih banyak, ada yang Saksikan terus Plesiran pakai gini. setiap Sabtu Tapi saya pukul 18 waktu Indonesia Barat nggak respon, eksklusif di penting saya Bangkit jualan TV. yang halal gitu. Mungkin pernah sudah 2 kali kalau masalah gitu. Ya kalau mau ambil ya sebelahnya di kuburan ada pocong banyak. Silakan ambil, sebelahnya kuburan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Rembang Saksikan meresmikan Rembang Pasar Hewan Sepekan Pamotan yang setiap dibangun Minggu sebagai pukul pusat 18 perdagangan waktu ternak Indonesia baru. Barat Pasar ini eksklusif di direncanakan Bangkit akan terus TV. dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Femotan Fantastik Modern Khitan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran sekitar 75 juta rupiah untuk kegiatan dropping air bersih. Selain itu, Pemkab juga mendapat dukungan dari Basnas, PMI, dan sejumlah perusahaan melalui program CSR dengan nilai sekitar 200 juta rupiah. Total anggaran yang disiapkan untuk penanganan kekeringan mencapai 275 juta rupiah. Untuk sampai saat ini untuk pengajuan dari desa belum ada. Kalau untuk persiapan kami menghadapi kekeringan sudah cukup bekerjasama dengan beberapa pihak, ada Basnas, ada PMI, ada beberapa CSR yang lain sudah menghubungi kita untuk persiapan kekeringan. Kalau misalkan pemetaan wilayah yang mungkin sering mengalami kekeringan di kecamatan atau desa mana aja? Di tempat kami ada di tahun 2024 ya, tahun 2025 karena memang tidak ada dropping sama sekali. Tahun 2024 itu ada 64 desa dan itu menjadi dasar kami untuk pemetaan persiapan kami di tahun 2026 ini. Dan itu hampir menyebar di seluruh kecamatan? Hampir menyebar di seluruh kecamatan. Kalau Pak
pemantauan kondisi stok air bersih di desa-desa saat ini seperti apa? Sampai saat ini kalau stok air di desa-desa masih mencukupi, dan andai kata ada permintaan untuk dropping, pasokan air pun masih ready semuanya. Kalau diperkirakan dengan pasokan air saat ini aman termasuk sampai di waduk-waduk itu akhir tahun nggak? Kalau melihat kondisi saat ini dan dari BMKG agak mundur untuk persiapan kita dropping untuk air-air di waduk, kalau untuk sampai akhir tahun insya Allah cukup. Hingga saat ini, belum ada desa yang mengajukan permintaan bantuan air bersih. Meski demikian, BPPD terus melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memastikan ketersediaan pasokan air, serta armada distribusi dalam kondisi siap digunakan sewaktu-waktu. Pada tahun 2024, tercatat 64 desa di Rembang menerima bantuan air bersih akibat kekeringan. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Kegiatan Kopgab ke-6 Komunitas Diecast Pantura digelar di Hall Hotel Gajah Mada, Rembang. Peserta datang dari berbagai daerah seperti Rembang, Kudus, Demak, dan Jepara. Selain pameran koleksi diecast, acara juga diisi dengan fun game, berbagi informasi, jual beli, hingga tukar-menukar koleksi antar kolektor. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi para penggemar diecast yang selama ini banyak berinteraksi melalui media sosial. Pemikiran, istilahnya circle satu komunitas, yang kedua yang pastinya seduluran. Masalah kita latar belakang dari berbagai macam. Ada yang PNS, ada kita, terus ada wira swasta yang kebanyakan, terus Astad juga ada. Untuk jumlah peserta komunitasnya ada berapa ya? Kalau yang semua tuh untuk Rembang, yang diundang kita ada 4 kabupaten ya Om ya. 4 kabupaten, kalau anggota mungkin lebih dari 400 lebih aktif. Kalau yang ini emang kebetulan dari Jepara ada perwakilan untuk lomba res ya Om ya. Res sama digas juga. Digas itu di Salatiga. Di Salatiga, makanya nggak bisa datang semuanya. Jadi yang datang Demak, terus Jepara, Kudus, dan tuan rumah Rembang. Dan ini sudah berlangsung udah 6 kali, ke-6 kalinya ini. Ini untuk Rembang kedua, ke tahun kemarin Kudus, yang menjelang mungkin kalau nggak Demak ya Jepara dulu. Komunitas Diecast Pantura saat ini memiliki lebih dari 400 anggota. Para kolektor menilai tantangan ke depan adalah menarik minat generasi muda agar ikut menekuni hobi ini. Melalui kegiatan seperti Kopgab, diharapkan diecast semakin dikenal dan menjadi wadah kreatif bagi anak muda di kawasan Pantura. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Masih belum bisa saksikan lebih dekat setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik estetika dengan trauma itu yang penting. Jadi kalau tidak ada trauma, otomatis anak akan lebih berkembang secara pesat. Saksikan Tonggo Teparo setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah tantangan sih banyak, ada yang saksikan terus Plesiran pakai gini, setiap Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Yang halal gitu. Mungkin pernah sudah 2 kali kalau masalah gitu. Ya kalau mau ambil ya sebelahnya di kuburan ada pocong banyak. Silakan ambil, sebelahnya kuburan.
Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Rembang Saksikan meresmikan Rembang Pasar Hewan Sepekan Pamotan yang setiap dibangun minggu sebagai pukul pusat 18 perdagangan waktu ternak Indonesia baru. Barat, Pasar ini eksklusif di direncanakan Bangkit akan terus TV. dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Femotan Fantastik Modern Khitan. Ajakan tersebut disampaikan saat pencanangan sensus ekonomi 2026 oleh BPS Kabupaten Rembang. Pemkab menilai data yang akurat sangat penting untuk memetakan kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Hasil pendataan akan digunakan untuk menyusun kebijakan pemberdayaan UMKM, pengembangan investasi, pemetaan ketenagakerjaan, hingga pertumbuhan ekonomi digital. Sebanyak 712 petugas disiapkan untuk melakukan pendataan secara langsung ke rumah tangga dan tempat usaha hingga Agustus mendatang. Pendataan lapangan atas kegiatan sensus ekonomi tahun 2026 ini rutinitas 10 tahun, tiap 10 tahun itu dilaksanakan dengan cara door to door oleh petugas, yang mana petugas telah dilatih oleh DPS, seperti DPS. Identitas petugas itu diantaranya adalah pakai rompi warna hitam, pakai ID card, mungkin juga ada topi dan sebagainya yang disertakan oleh DPS. Kemudian masyarakat ini saya menghimbau jangan takut, jangan punya asumsi atau persepsi negatif. Ketika ada petugas maka layani, silakan duduk, masuk, jawab semua pertanyaan. Karena ini menjadi penting, pemerintah ini tujuannya untuk memotret. Memotret itu mendata secara ekonomi, usahanya apa, omsetnya berapa, punya apa saja. Itu sampaikan dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Jadi tidak usah takut. Bukan, dan sensus ekonomi pendataan oleh petugas lapangan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan konteks perpajakan. Jadi tidak usah takut, nanti kalau saya menginformasikan lengkap apa itu kena pajak, enggak, urusan pajak oleh kantor pelayan pajak tersendiri. Ini hanya memotret dan tidak ada kaitannya ketika Bapak Ibu punya usaha-usaha mikro UMKM, aku izin, tidak ada kaitannya perpajakan, perizinan, dan pendataan ini tidak juga untuk bantuan sosial, BLT dan sebagainya. Itu urusan tersendiri. BPS memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang.
Hasil sensus hanya akan ditampilkan dalam bentuk data agregat dan tidak menampilkan identitas individu maupun usaha secara perorangan. Kami di Kabupaten Rembang ya, secara resmi melakukan kegiatan pencanangan pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Rembang. Untuk pelaksanaan sendiri Bapak, perlu kami sampaikan saat ini petugas kami sebanyak 712 petugas sedang melakukan kegiatan pendataan door to door termasuk ke perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Rembang. Harapan kami kegiatan pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi 2026 ini di Kabupaten Rembang dapat berjalan lancar. Partisipasi seluruh masyarakat dari mulai pemerintah daerah, kemudian pelaku usaha, kemudian teman-teman media juga ini sangat penting untuk dapat menyukseskan pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi 2026. Pemkab berharap masyarakat dapat memberikan informasi secara jujur agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi Rembang. Dari Rembang, tim liputan Bangkit TV melaporkan.